Shalom, selamat siang, saudara-saudaraku yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan waktu ini, waktu kami mendengarkan firman Tuhan. Engkau lembutkan hati kami, Engkau pimpin sertai kami Tuhan, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami saat ini bersama-sama pelajari dari firman Tuhan, menjadi rema dan kami dapat lakukan dalam kehidupan ini Tuhan. Kami percayakan ke dalam tangan kuasa-Mu, Engkau lengkapi hamba-Mu ini, Engkau pimpin sertai, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh adalah kata dan firman Tuhan yang berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Selamat siang mahasiswa seminari Baptis Bandung. Apa kabar semuanya? Pasti sehat. Kita tahu di Indonesia ini punya persoalan yang pelik, persoalan yang sulit diselesaikan oleh banyak pemimpin di Indonesia. Persoalan itu adalah persoalan sampah di Indonesia. Sampah di Indonesia tidak menjadi rahasia umum lagi. Semua terbuka karena kita tahu bahwa Indonesia ini punya persoalan yang susah untuk menyelesaikan sampah. Contohnya di Bandung saja. Pasti banyak sampah di sekeliling kampus di Bandung ya. Saat ini teman-teman juga bisa perhatikan betapa sulitnya orang untuk membuang sampah pada tempatnya. Betapa sulitnya orang, bahkan kita, orang-orang Kristen pun sulit kalau didorong untuk membuang sampah pada tempatnya. Di gereja, banyak orang buang sampah di bangku gereja. Mahasiswa seminari juga sama. Kadang-kadang tidak tertib membuang sampah di tempat yang sudah disediakan. Tetapi juga tidak sedikit sampah-sampah itu bisa didaur ulang. Banyak orang-orang yang memiliki keterampilan. Contohnya seperti bekas air minum aqua gelas bisa didaur ulang menjadi bahan-bahan yang bisa digunakan kembali. Atau bungkus permen, bungkus kopi, dan lain sebagainya bisa dianyam menjadi tas dan lain sebagainya. Itu di tangan orang yang tepat, sampah juga bisa menjadi berkat. Tetapi selain sampah yang ada di Indonesia, yang terserak di Indonesia ini dan membuat Indonesia mengalami pemanasan global, ada satu sampah yang juga sulit diselesaikan oleh bangsa Indonesia, yaitu sampah masyarakat. Apa yang saudara-saudaraku pikirkan ketika mendengar tentang sampah masyarakat? Pasti pelaku kejahatan, ya, orang yang dipenjara, orang yang narkoba, orang yang membuat onar, dan lain sebagainya. Pikiran kita selalu seperti itu. Dan salah satunya, saya pernah menyandang kata sampah masyarakat. Waktu saya muda, waktu saya belum bertobat, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Saya pernah dilabelin sampah masyarakat, dan bahkan teman-teman, anak-anak orang di sekitar desa saya dibilang jangan berteman dengan Kristianto. Karena apa? Dia sampah masyarakat, mandesu, masa depannya suram. Tidak usah bergaul dengan dia, karena kau akan mengalami kesulitan demi kesulitan. Tetapi ketika saya mulai menyerahkan hidup saya kepada Tuhan yang sampah masyarakat ini, Tuhan ubahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Ada satu tokoh di dalam Alkitab, yaitu Yefta. Pernah membaca kisah tentang Yefta? Yefta adalah seorang yang dicap sampah masyarakat. Yang kita tahu ketika Yefta menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan pakai secara luar biasa, dan akhirnya dia bisa memimpin bangsa Israel. Memenangkan setiap peperangan, dan 6 tahun dia memimpin bangsa Israel. Sampah masyarakat yang diubah Tuhan menjadi berkat bagi bangsanya, yaitu Yefta. Mari kita sama-sama perhatikan Hakim-Hakim pasal 11 dari Alkitab kita. Bagaimana latar belakang Yefta? Mari kita perhatikan Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 2. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak laki-laki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami.
sebab engkau anak dari perempuan lain. Ini adalah latar belakangnya Yefta. Perhatikan, Yefta lahir di dalam keluarga yang kurang baik. Mamanya seorang sundal, seorang pelacur, yang juga sampah masyarakat dibilangnya. Sehingga Yefta menyandang satu gelar yang menekan dirinya, menekan batinnya, sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa selain pasrah dengan label sampah masyarakat dari orang lain. Bahkan saudara-saudaranya yang lahir dari keluarga itu mengusir dia dari keluarga Gilead. Sungguh luar biasa. Yefta, kalau dalam bahasa Ibraninya, berarti semoga Allah memberi kebebasan. Yefta seorang yang memiliki latar belakang tidak baik. Lahir di keluarga yang tidak baik juga. Dengan label ibunya juga tidak baik. Dibesarkan, kemudian diusir oleh keluarganya, oleh saudara-saudaranya karena milik pusaka. Dia tidak memiliki milik pusaka. Pribadi yang terusir dari kaumnya. Dari keluarga intinya. Dia juga akhirnya dalam perjalanan hidupnya, dia menjadi seorang hakim selama 6 tahun memerintah Israel. Dikubur di Savon Mispa, di daerah Gilead. Sungguh luar biasa, latar belakangnya unik. Kita semua punya latar belakang. Kita semua punya cerita, histori di belakang kita. Tetapi jarang kita mungkin seperti Yefta ini. Saudara-saudara pasti punya latar belakang. Saya yakin latar belakang saudara baik-baik saja. Makanya saudara-saudara ada di seminari. Teman-teman, saudaraku yang terbaik, yang terkasih, saya percaya siang hari ini juga kita boleh belajar dari Yefta ini. Bagaimana Tuhan mengubah seseorang menjadi berkat bagi banyak orang. Oh, profesinya apa? Kita perhatikan ayat 3 dan 4. Profesi Yefta, perhatikan ya. Ayat 3, maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Profesinya apa? Profesinya sampah masyarakat juga. Ya enggak? Dia menjadi pemimpin perampok. Preman kalau bahasa sekarang. Jeger. Sekarang orang suka menjadi orang yang kuat bisa menguasai lahan parkir dan lain sebagainya, seperti itu. Berkumpul bukan hanya di Yefta saja, tetapi berkumpul dari daerah-daerah itu orang-orang pecundang, orang-orang yang tidak bisa diatur hidupnya, yang juga sama profesinya seperti Yefta sebagai seorang sampah masyarakat. Setelah diusir keluarganya, Yefta tinggal di tanah Tob, yaitu jauh dari keluarganya, menjadi pemimpin para perampok-perampok yang mengganggu masyarakat, yang membuat resah masyarakat. Artinya mereka itu adalah pelaku kejahatan. Bertahan hidup sebagai status orang yang tertolak dari keluarganya. Kalau saudara-saudara masih punya keluarga, harus bersyukur. Sayangilah keluarga, papa, mama, saudara. Sayangilah. Dan rawatlah mereka. Jangan sampai seperti Yefta. Dia merasa dengki, merasa sakit hati. Hidupnya dikuasai oleh akar pahit. Sehingga membuat hidupnya memutuskan sebagai orang yang jauh dari nilai-nilai kehidupan yang baik. Profesinya ya, seperti itu. Kiprahnya menjadi seorang pemimpin seperti apa? Mari perhatikan sama-sama. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Disinilah titik balik dari seorang Yefta. Dikatakan demikian, dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami
dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarnya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Ada satu istilah, menjilat ludah sendiri. Apa yang dilakukan oleh tua-tua Gilead ini, menjilat ludah sendiri. Dulu membuang Yefta, dulu menyingkirkan Yefta, dulu memberikan label kepada Yefta sampah masyarakat, tetapi ketika waktu terdesak, ketika waktu terhimpit, para tua-tua Gilead itu datang kepada Yefta, orang yang pernah ditolak mereka, orang yang pernah dibenci, orang yang pernah diusir dari kaum keluarganya. Diminta untuk memimpin mereka melawan Bani Amon. Tetapi di sisi lain, seorang pemimpin yang besar harus memulai dengan rekonsiliasi dengan orang-orang di sekitarnya. Ketika seorang pemimpin itu tidak bisa berrekonsiliasi kepada orang-orang di sekelilingnya, orang yang pernah membencinya, orang yang pernah menyakitinya, orang yang pernah mengusirnya, bahkan itu keluarga sendiri, jika tidak bisa rekonsiliasi dengan dirinya sendiri, tidak rekonsiliasi dengan Tuhan, maka dia tidak bisa memimpin. Termasuk para hamba-hamba Tuhan. Kalau ada sakit hati, akar pahit dan tidak diselesaikan, maka saudara akan terpenjara menjadi seorang pemimpin. Yefta memulainya dengan rekonsiliasi, meski ini cerita singkat. Pembicaraan antara tua-tua Gilead dan juga Yefta. Tetapi kita bisa lihat di ayat yang ke-11, Yefta membawa perkaranya itu kepada Tuhan di Mizpah. Artinya ada rekonsiliasi yang dikerjakan antara Gilead, kaum tua-tua Gilead, Yefta dan Tuhan. Sehingga dalam perjalanannya Yefta meraih kemenangan demi kemenangan. From zero to hero, kata orang. Dari nol menjadi pahlawan. Dari yang bukan siapa-siapa menjadi orang yang dipakai Tuhan, luar biasa. Karena apa? Ada kebutuhan kepemimpinan di Israel. Tidak ada orang yang bisa diandalkan. Yang sehebat Yefta namanya. Meski dia seorang yang tidak benar. Menjadi pemimpin perampok. Ada rekonsiliasi yang dikerjakan, kita tahu itu. Yefta kemudian membawa hidupnya kepada Tuhan di Mizpah. Dan Yefta diperkenan Tuhan memimpin bangsa Israel. Setelah mengalahkan Bani Amon. Selama 6 tahun menjadi hakim di bangsa Israel. Sungguh luar biasa. Itu prestasi yang luar biasa. Banyak orang terjebak ketika mulai diusir, kita mulai ditolak, ketika mulai memiliki masalah-masalah dalam hidupnya, dia tidak menyelesaikan di hadapan Tuhan. Itu persoalan pemimpin-pemimpin kita. Termasuk itu juga persoalan bagi banyak pendeta dan hamba Tuhan. Saudara adalah calon hamba Tuhan. Jika ada persoalan-persoalan dalam hidupmu, ingat, saudara harus rekonsiliasi. Entah itu dengan saudara, entah itu dengan dosen, dengan pimpinanmu, dengan orang tua, dengan siapapun saudara. Termasuk dengan diri sendiri. Harus ada rekonsiliasi supaya saudara dipakai Tuhan luar biasa. Karakter Yefta kita tahu seperti apa. Dia keras kepala. Setelah peperangan itu terjadi dan Bani Efraim
Kalau kita lihat di situ, di pasal yang ke-12, Yefta dan Efraim berperang. Karena apa? Karena Efraim tersinggung. Nggak diajak untuk berperang melawan Bani Amon. Tetapi Yefta karena punya latar belakang yang keras, oleh karena itu dia terbentuk dengan keras kepalanya. Dia tidak takut. Dia memiliki pendirian yang kuat dalam menjalankan pemerintahannya. Dia bertindak dulu, mikir belakangan. Tidak mudah menyerah juga bagi Yefta. Sebagai seorang pemimpin, saudara harus kuat dalam panggilan, dalam karakter, integritas, dan jangan mudah menyerah. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tidak peduli apa latar belakangmu, tidak peduli siapa keluargamu, tidak peduli apa profesimu dulu, tidak peduli apa yang selama ini saudara rasakan dalam dirimu. Saat Tuhan pilih dan meminta saudara, memakai saudara, Tuhan akan bisa ubahkan orang yang sampah masyarakat menjadi berkat bagi orang lain. Tidak peduli seberapa buruk kehidupanmu, tidak peduli seberapa berat tantangan hidupmu, hari ini selesaikan rekonsiliasi dengan diri sendiri, dengan Tuhan, dan datang kepada Tuhan, serahkan hidup kepada Tuhan. Supaya Tuhan pakai secara luar biasa hidupmu. Engkau sebagai hamba-hamba Tuhan, supaya engkau menjadi berkat bagi orang-orang yang dilayani, bagi domba-domba yang Tuhan percayakan bagi engkau. Saya pernah menjadi sampah masyarakat. Tetapi ketika saya menyerahkan hidup kepada Tuhan, Tuhan ubahkan, sehingga saya dimampukan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sekarang hidup saya, hidup untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Saudara juga bisa. Ingat, Tuhan bisa ubahkan siapapun untuk menjadi alatnya, termasuk saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk siang ini. Kami bersyukur untuk setiap berkat firman Tuhan yang Tuhan berikan. Kami yakin Tuhan, apapun hidup, latar belakang hidup kami, apapun profesi kami dulu, mungkin kami juga termasuk sampah masyarakat, tetapi kami mau menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Kami mau merekonsiliasi diri kami kepadamu Tuhan, supaya Engkau Tuhan pakai secara luar biasa. Tuhan pakai lebih lagi. Tuhan pakai kami menjadi hamba-hamba yang sungguh seturut kehendak Tuhan dan memuliakan Tuhan, sehingga kami menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kami percayakan ketahan kuasa-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Kami serahkan kehidupan keluarga kami. Kami serahkan orang tua kami, orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Dan kami percayakan setiap mahasiswa yang saat ini mendengar firman Tuhan ini. Kalau ada di tengah-tengah mereka yang masih memiliki persoalan hidup, belum merekonsiliasi dirinya, mari Tuhan beri keberanian untuk bangkit dan menyelesaikan di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan pakai setiap mahasiswa di Seminari Baptis Bandung menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi banyak jiwa-jiwa, bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.